Rasulullah SAW kasih kepada Abu Dzar. Wa qala istausi bihi ma'rufan. Berbuat baiklah kepada budak ini. Ternyata Abu Dzar ketika disuruh berbuat baik kepada budak ini, fa'ataqahu, dia pun memerdekakan budak tersebut. Faqala ma fa'ala, apa yang terjadi? Maka Abu Dzar berkata, amartani an astausiya bihi khairan, engkau memerintahkanku untuk perhatian dengan budak ini, berbuat baik kepadanya. Fa'taqtuhu, maka aku pun memerdekakannya. Ini hadis Rasulullah SAW membawa dua budak, kemudian Rasulullah SAW menghadiahkan salah satunya kepada Ali. Rasulullah bilang, jangan pukul dia karena aku dilarang oleh Allah untuk memukul orang yang sholat. Semenjak kami datang, aku melihat dia selalu sholat. Aku lihat dia sholat. Yang satunya diberikan kepada Abu Dzar. Kata Rasulullah SAW, berbuat baiklah kepada budak ini. Ternyata Abu Dzar malah memerdekakan budak tersebut. Taib, ini adalah bab tentang keutamaan memaafkan pembantu, ya. Yang kita tahu namanya ibadah memaafkanlah ibadah yang agung. Allah Subhanahu wa taala telah memuji orang-orang yang memaafkan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 134, wal afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang memaafkan orang-orang lain. Dan ini ibadah yang sulit. Kenapa ibadah yang sulit? Karena ibadah ini baru bisa kita lakukan kalau kita dizalimi. Kalau kita dizalimi atau ada kesalahan terhadap kita. Dan sifat dasar manusia kalau dia disalahi atau dia dizalimi, maka biasanya dia membalas. Terkadang dia membalas dengan setimpal, terkadang dia balas dengan lebih parah. Minimal dia marah. Oleh karenanya Allah menyebutkan di antara sifat-sifat al-muttaqin, sifat-sifat penghuni surga adalah al-afina 'anil nas, yaitu orang-orang memaafkan orang lain. Dan jika seorang orang tersebut yang berbuat salah kepada kita, hubungannya semakin dekat dengan kita, baik kekerabatan atau karena pasangan hidup kita, anak-anak kita, atau pekerja kita, ya, atau orang yang membantu kehidupan kita, maka lebih utama untuk kita maafkan daripada orang yang memiliki kekurangan. Maka ini lebih utama lagi untuk kita beri uzur. Lebih utama lagi kita beri uzur. Jangan kita balas kesalahan mereka dengan kemudian bentakan, marahan, pukulan. Mereka orang yang punya kekurangan. Taruhlah kita di posisi mereka, tentu kita tidak senang jika digitukan. Kalau kita di posisi mereka bagaimana? Makanya di antara definisi akhlak yang mulia, sebagaimana penjelasan Syekh Abdul Razak datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa udkhilal jannata falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Dalam Sahih Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin selamat dari neraka jahanam dan dimasukkan dalam surga, maka hendaknya dia mati atau meninggal dalam kondisi dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan dalam kondisi hendaknya dia melakukan kepada manusia perlakuan yang dia suka dilakukan untuknya. Wal ya'ti ilan nasi alladzi yuhibbu an yu'ta ilaihi, yaitu sikapilah berakhlaklah kepada orang lain dengan sikap yang kau suka jika diperlakukan bagimu. Kalau kita ingin tahu kita ini akhlak mulia terhadap pembantu atau supir atau pekerja di rumah, yang coba kita posisikan kita sebagai dia. Kalau kita sebagai dia, kira-kira bagaimana, ya? Kerja enggak berhenti-berhenti, diomelin terus misalnya, enggak ada istirahatnya, ya. Sampai sebagian orang tidak mau pembantunya istirahat. Jangan kasih istirahat, nanti kebiasaan. Iya, kalau jangan kasih istirahat tapi 8 jam atau 10 jam, enggak sampai malam dia udah letih sekali tidur, pagi-pagi sudah suruh bangun. Kalau kita di posisi dia bagaimana? Tentu berat, ya. Tentu berat. Maka kita coba posisikan diri kita sebagai dia, terus kita bermuamalah yang wajar, yang kita suka disikapi dengan sikap tersebut. Ya. Kalau kita tahu pembantu kita sudah kerja keras, sudah berusaha maksimal, terus dia salah, ya saatnya kita maafkan. Makanya Nabi SAW memberi wasiat khusus untuk maafkan pembantu, khadim maksudnya pembantu, ya. Dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang
bertanya kepada Nabi SAW dan berkata, kam na'fu anil khadim. Berapa banyak kita maafkan membantu? Berapa banyak kita maafkan membantu? Yaitu kalau kita lihat dia salah sikap, salah berbuat. Maka fasamatan Nabi SAW, Rasulullah SAW pun diam, tidak menjawab. Maka dia pun mengulangi pertanyaan kedua kali, kam na'fu anil khadim. Berapa banyak kita maafkan pembantu? Rasulullah SAW pun diam. Dia ulang lagi 3 kali. Berapa banyak kita maafkan pembantu? Maka Nabi menjawab, u'fu anhu fi kulli yawmin 70 marrah. Maafkan pembantu setiap hari 70 kali. Setiap hari berapa kali? 70 kali. Siapa yang bisa maafkan pembantu 70 kali? Maafkan sekali 2 kali oke lah. Ini tiap hari ya. Sekali ya hari ini maafkan, besok maafkan, hari ketiga pecat ya. Siapa yang bisa memaafkan pembantu sehari 70 kali? Kalau tidak orang beriman dengan iman yang kuat, iman yang tinggi. Kalau imannya pas-pasan pasti tidak bisa. Siapa yang bisa maafkan pembantu sehari 70 kali kecuali orang yang tahu bahwasanya pembantu itu nikmat yang luar biasa yang Allah giring untuk kita. Ya. Oleh karenanya pengamalan hadis ini tidak mudah. Tidak mudah ya. Tapi ini isyarat bagi kita, namanya pembantu kemungkinan dia salah sangat mungkin. Karena saya katakan tadi banyak atau sebagian pembantu memang kemampuan berfikirnya tidak, misalnya di bawah rata-rata misalnya. Saya pernah ngisi pengajian di Arab Saudi di daerah namanya Al-Yutama atau Yutma ya, sekitar 80 kilo dari kota Madinah. TKW semua, ada mungkin 50-an orang kumpul di masjid di balik tabir, kemudian saya ngisi. Kemudian saya suruh tanya jawab pakai kertas. Sebagian mereka nggak bisa nulis. Sebagian mereka nulis saya nggak tahu isinya apa, maksudnya apa. Mereka tidak mampu untuk mentakbir. Sebagian mereka nggak bisa nulis. Benar nggak bisa nulis. Sebagian mereka nulis entah ini tulis apa nggak paham. Nggak punya kemampuan untuk mengungkapkan apa pertanyaannya. Akhirnya ya sudah, langsung aja daripada. Artinya memang kemampuannya di antara mereka ada yang terbatas. Ya, terbatas. Ada pembantu, majikannya bilang nih, ini pengalaman pribadi ya. Majikannya bilang ini makanan, kamu kasih nenek itu, dia lagi butuh barang-barang lah, kasih nenek itu ya. Diingatkan lagi, bibi ini kasih nenek itu dan itu perlu ya, butuh. Ya bu, sudah keluar di tengah jalan ketemu satpam. Mau kemana bi? Mau kasih susu ini sama nenek. Nenek punya cucu lagi sakit, ya. Lagi perlu. Udah bi, saya juga punya anak butuh, sama saya aja. Oh iya buat bapak aja. Terus pulang diam-diam, nggak bilang apa-apa. Nenek telepon lama-lama, entah besok entah lusa. Belum dikirim bu. Sudah 2 hari lalu apa kemarin? Lah, nggak ada. Bi, kemarin susunya kemana? Oh, kemarin iya, Pak Sapam minta ya, saya kasih Pak Sapam aja. Mau dimarah gimana? Ini kisah nyata ini. Karena itu pembantu saya ya. Tapi sudah nggak jadi pembantu lagi. Kisah nyata maksudnya benar-benar dia tidak ada niat buruk sama sekali. Nggak ada niat buruk sama sekali. Tapi memang dia ya begitu, mau diapain? Jadi ya sebagian pembantu masalah dibilang ngomong sini cerdas, ya sudah. Sebagian memang berat. Jadi kalau kita ingat hadis Nabi SAW, kita ingin cari pahala dari pembantu. Jadi berharap mencari pahala dengan bersikap baik kepada pembantu, sabar ya udah. Kalau kita nggak kuat ya udah kita ganti. Kalau memang nggak kuat ya sudah, daripada saya zolimi dia, daripada saya. Kalau mampu bertahan silakan, didik dia pelan-pelan sampai dia ngerti. Kalau dia nggak mampu, ada mudarat yang kita rasakan, tidak mengapa. Kata Rasulullah SAW, la darar wala dhirar. Tidak ada mudarat, tidak ini. Kalau bikin mudarat ya sudah, kita ganti dengan yang lain. Selama tidak ada mudarat, kita masih bisa bertahan.
maafkan, itu lebih baik. Jadi bab ini dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan tentang keutamaan memaafkan pembantu. Ya. Dan seorang muslim menjadikan landasan dia bermuamalah dengan pembantu adalah memaafkan. Kata Rasulullah SAW mengatakan, "U'fu 'anil khadim fi kulli yawmin 70 marrah." Maafkanlah pembantu setiap hari 70 kali. Taib. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis tadi yang kita sebutkan, Nabi SAW datang dan dia membawa 2 budak. Maka salah satunya dihadiahkan kepada Ali bin Abi Thalib, satunya dihadiahkan kepada Abu Dzar. Kita budak bisa diperjualbelikan, bisa dihadiahkan. Maka ketika Rasulullah memberikan budak tersebut kepada Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW kasih wasiat, la tadribhu, jangan kau pukul dia. Perhatikan kata Nabi, fa inni nuhitu an darbi ahli salat. Aku dilarang untuk memukul orang yang salat. Wa inni ra'aituhu yusalli mundu aqbalna. Dan sejak kami datang, aku lihat dia salat. Orang ini salat, budak ini salat. Bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan bahwasanya orang yang salat jangan dipukul. Yang perintah Nabi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Orang yang salat punya kedudukan, apalagi salat lima waktu ke masjid, dia punya kemuliaan dalam syariat. Ya. Makanya Rasulullah bersabda, "Man shalal fajr fa huwa fi dhimmatillah." Siapa yang salat subuh maka dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ganggu orang yang salat subuh. Kalau kau ganggu nanti Allah akan mencarimu ya. Ya bahaya. Cepat atau lambat kau akan terkena dampaknya mengganggu orang yang salat subuh. Orang salat subuh itu orang luar biasa. Ya. Apalagi rutin salat subuh. Maka orang yang salat hendaknya kita hargai karena dia apa? Karena dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian karena orang yang salat, kalau dia memahami salatnya, tentu akhlaknya akan terbentuk. Dia ngerti apa yang dia baca, dia tunduk kepada Rabbul Alamin. Karena Allah berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sungguh salat yang benar itu akan mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Sebagian ulama mengatakan, jika Allah melarang orang yang salat dipukul, ya, maka hukum asalnya orang salat tidak akan masuk neraka, hukum asal. Karena di dunia dia dilarang untuk dipukul, apalagi di akhirat dibakar. Hukum asalnya orang salat tidak diazab di neraka jahanam, kecuali memang dia melakukan kesalahan-kesalahan yang besar yang akhirnya menjadikan dia tetap diazab di neraka jahanam. Ya. Kenapa? Karena Allah melarang orang salat dipukul. Maka di akhirat tentu dia lebih dimuliakan lagi. Hukum asal orang yang rajin salat harusnya dia tidak diazab di neraka jahanam. Baik. Kemudian Rasulullah SAW memberikan budak satunya kepada Abu Dzar. Kata Rasulullah SAW, ya, aku berwasiat kepadamu untuk berbuat kebaikan kepada budak ini dan perhatikan wasiatku. Istausi bi khairan, yaitu beri perhatian kepada budak ini untuk berbuat baik kepadanya. Apa yang dilakukan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu? Dia bukan cuma berbuat baik kepada budak ini, bahkan dia merdekakan, puncak kebaikan. Ya, puncak kebaikan. Lihatlah bagaimana Abu Dzar radhiyallahu anhu ketika menjalankan perintah Nabi. Dia menjalankan dengan yang terbaik yang bisa dia lakukan. Ketika Rasulullah mengatakan wasiat Nabi, berbuat baiklah sama budak ini, maka dia pilih apa sih yang bisa dilakukan terbaik terhadap budak ini, yaitu dengan memerdekakannya. Ya. Lihatlah ketika Rasulullah SAW mengatakan, ya, atau turun firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian tidak akan mencapai kebajikan yang sungguhnya sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Sahabat kemudian mewakafkan harta yang paling mereka cintai. Bukan harta sembarang yang mereka wakafkan, mereka wakafkan harta yang paling mereka cintai. Artinya dalil bahwasanya para sahabat kalau menjalankan wasiat Nabi, mereka berusaha menjalankan yang terbaik. Bukan yang penting asal selesai, yang penting bebas tugas, bukan. Tapi mereka berusaha menjalankan yang terbaik. Makanya ketika
Rasulullah SAW mengatakan berbuat baiklah kepada budak ini, maka dia pun memerdekakan budak tersebut. Ya. Taib. Di sini yang seperti saya isyaratkan di awal pengajian kita, pada pekan sebelumnya kita bahas tentang masalah budak-budak. Tapi saya bilang kalau kita bahas budak maka include juga kita bahas masalah pembantu. Dan ini yang dilakukan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari membuat bab al-afu anil khadim, bab memaafkan pembantu, tapi yang dia bawakan tentang masalah budak. Sehingga hukum pembantu dan budak dari sisi sama-sama kita kuasai, sama-sama turut kepada perintah kita, maka sama, yaitu sama-sama hendaknya kita perhatian. Hendaknya sama-sama kita memaafkan kalau dia melakukan kesalahan. Adapun sisi pendalilan, karena Nabi SAW mengatakan kepada Abu Dzar, berbuat baiklah kepada budak ini. Di antara buat berbaik kepada budak adalah memerdekakannya. Maka ini secara include juga atau menunjukkan hendaknya berbuat baik kepada pembantu, dan di antara bentuk berbuat baik kepada pembantu adalah memaafkannya kalau dia salah. Itu kita dapat pahala, dapat pahala ya. Baik, jadi saya wasiatkan pada diri saya pribadi dan juga para ibu-ibu ya, yang biasa tukang ngomel sama pembantu, ibu-ibu biasanya. Oke, oleh karenanya untuk sabar untuk cari pahala dari pembantu ya. Coba posisikan ibu sebagai pembantu, kira-kira gimana? Diomel-omelin sama majikan ya. Kapan saya pernah cari pembantu? Kemudian ada yang bilang, "Ustaz, ada janda mau jadi pembantu." Siap jadi pembantu. Udah ngaji, udah. Ya sudah, coba cari konfirmasi. Ternyata mantan istri teman saya bilang nggak bisa. Saya nggak tega mau nyuruh-nyuruh. Dulu pernah berada. Saya juga tidak duga dia mau jadi pembantu. Subhanallah. Maka ibu bersyukur ya dimajikan. Ya. Jadi kalau punya pembantu berbuat baik, bayangkan seorang jadi pembantu itu enggak mudah kalau bukan karena kesempitan hidup, tidak punya keahlian yang lebih daripada itu. Kalau enggak, siapa yang mau jadi pembantu? Ya. Makanya posisikan diri kita seperti mereka, kita mudah maafkan. Kalau ada kelebihan berbuat baik sama mereka, kasih baik. Dan mereka lebih utama untuk kita baikin daripada orang-orang jauh, karena mereka kerja untuk kita berkesinambungan. Ya, berkesinambungan, membantu kayak supir, kayak satpam di rumah, kayak kasih, kalau ada kasih. Mereka lebih utama kita baikin daripada orang-orang jauh. Baik, hadis berikutnya, Imam Bukhari berkata, haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Warith qala haddatsana Abdul Aziz an Anasin qala, dari Anas radhiyallahu anhu, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa laysa lahu khadim. Rasulullah SAW datang ke kota Madinah dan dia tidak punya pembantu. Fa akhadha Abu Talhah bi yadi, maka Abu Talhah pun radhiyallahu anhu memegang tanganku, memegang Anas bin Malik. Fantalaqa bi, kemudian dia bawa aku menuju ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta adkhalani ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia masukkan aku bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Nabi Allah, kata Abu Talhah, wahai Nabi, inna Anasan gulamun kayyisun labibun. Sungguhnya Anas ini adalah anak yang cerdas, anak remaja yang cerdas, cerdik, falyakhdimka, hendaknya dia menjadi pembantumu. Makanya Anas disebut dengan khadimu Rasulillah, pembantu Rasulullah SAW. Pekerjaan sangat mulia sebagai pembantu Nabi SAW. Ya, dan dia berkhidmat kepada Nabi bukan karena keperluan, paham? Bukan karena mencari duit, tapi karena ingin melayani siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, antar oleh bapak tirinya Abu Talha. Jadi Anas bin Malik ini punya ibu namanya Ummu Sulaim. Dan Ummu Sulaim ini dulu menikah dengan bapaknya Anas, terus lahirlah Anas bin Malik, namanya Malik bapaknya. Dan Malik meninggal dalam kondisi kafir. Setelah itu dia menikah dengan siapa? Abu Talha. Jadi Abu Talha ini bapak tirinya siapa? Anas bin Malik. Maka Abu Talha bawa Anas bin Malik, dia mengatakan, Rasulullah, Anas ini pintar, cerdas, hendaknya dia menjadi pembantumu. Kata Anas bin Malik,
Fa khadamtuhu fi safari wal hadar. Aku pun menjadi pembantu Nabi ketika sedang bersafar, ketika sedang tidak bersafar. Maqdamahul Madinah, sejak dia datang ke Madinah, aku jadi pembantunya. Hatta tufiya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti jadi pembantu Nabi sekitar 10 tahun. Karena Rasulullah SAW di Madinah sekitar 10 tahun. Ma qala li syai'in sana'tuhu lima sana'ta hada hakadha. Nabi tidak pernah komentar kepadaku terhadap apa yang aku lakukan. Nabi tidak pernah berkata, "Kenapa kau melakukan ini begini? Kenapa?" Wala qala li syai'in lam asna'hu, dan juga dia tidak pernah berkata kepada sesuatu yang tidak aku lakukan, "Ala sana'ta hadha hakadha." Bukankah sebaiknya kau melakukan begini-begini? Ya, Rasulullah SAW tidak pernah komentar kepada Anas bin Malik ketika dia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dua-duanya tidak pernah. Ya. Ini menunjukkan, dan namanya Anas, namanya pembantu, namanya anak-anak, pasti melakukan kesalahan atau tidak? Pasti melakukan kesalahan. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur ketika Anas disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Anas, pergilah engkau ke suatu pekerjaan." Kata Anas, "Wallahi lan adhhab." Anas mengatakan, "Saya tidak mau pergi wahai Rasulullah." Rasulullah tidak marah. Kata Rasulullah SAW, "Pergilah." Akhirnya dia pergi. Padahal sebenarnya bilang, "Saya tidak mau pergi." Tapi Nabi tidak marah. Dia bilang, "Pergilah, pergi." Ternyata dia pergi, di tengah jalan dia ketemu orang main-main. Dia nonton orang main-main. Maka Rasulullah SAW datang ketemu Anas. Rasulullah SAW pegang lehernya. Kata Rasulullah SAW, "Ya Unais, idhab haitsu amartuk." Wahai Unais, dia balik. Oh, ternyata Rasulullah SAW. "Pergilah sebagaimana aku suruh." Rasulullah tidak mengatakan, kedapatannya. ampun. Rasulullah maafin, artinya Anas bukan berarti tidak punya kesalahan, dia pasti punya kesalahan. Tetapi selama 10 tahun Rasulullah SAW tidak pernah marah kepada dia, tidak pernah komentar atas kesalahannya. Dan ini menunjukkan akhlak Nabi SAW yang sangat mulia. Makanya saya sering sampaikan dalam kajian saya, di antara mukjizat Nabi SAW adalah mukjizat akhlak Nabi SAW. Mukjizat Nabi terbagi menjadi dua. Yang pertama mukjizat hissiyah, yaitu yang terlihat seperti rembulan terbelah, seperti air keluar dari tangan Nabi SAW. Ya. Dan banyak mukjizat Nabi, makanan sedikit jadi banyak. Namanya mukjizat hissiyah, sesuatu yang terlihat. Dan namanya mukjizat maknawiyah. Kalau tadi konkret, ini abstrak. Yang kedua namanya mukjizat maknawiyah, itu mukjizat abstrak. Makna seperti Al-Quranul Karim adalah maknawi yang luar biasa. Di antaranya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ada seorang bisa punya pembantu 10 tahun dia tidak pernah omelin sama sekali? Mungkin atau tidak? Mustahil kalau kita. Kalau kita mustahil. Jangan setahun, 1 hari tidak ngomel kayaknya kurang seret. Harus diomelin meskipun sehari sekali. Biar terbiasa diomelin. Ini 10 tahun tidak pernah ngomel, mustahil. Akhlak Nabi luar biasa. Di antara akhlak Nabi tadi seperti tidak pernah mencela makanan. Maka Nabi SAW ya ibu maka aban Nabi SAW ta'aman qat. Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Ini istahau akalau, kalau suka dia makan, wa in kana taraka, kalau tidak suka dia tidak makan. Tidak pernah mencela makanan seumur hidup. Ini mustahil. Kata para ulama, tidak pernah mencela, tidak pernah mengatakan keasinan, terlalu asin, terlalu manis. Kalau kita subhanallah makanan sudah gratis masih dikomentari. Ini kurang, sudah dikomentari habis lagi, subhanallah. Itu kita. Nabi mustahil ada orang bisa seumur hidup tidak makan kecuali seorang nabi. Di antara saya baru dapat juga perkataan Razi dalam kitabnya, sebagian kitabnya dia mengatakan di antara mukjizat Nabi bagaimana Nabi bisa bertahan menjadi orang zuhud. Seumur hidup jadi orang zuhud bertahan. Ini tidak mungkin kecuali Nabi. Tidak ingin senang-senang sekali-sekali, mewah-mewah enggak ada. Seumur hidup zuhud. Bukan berarti enggak punya, dia punya. Dia panglima perang, kepala negara. Dan dia menang dalam banyak peperangan, ghanimah banyak sekali, tapi selalu dibagi-bagi. Bisa bertahan zuhud seumur hidup, ini pasti Nabi. Enggak mungkin kalau bukan Nabi. Di antara mukjizat Nabi SAW, hidup zuhud seumur hidup. Kalau kita zuhud sekali-sekali. Jadi
ini menunjukkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini luar biasa menakjubkan. Bagaimana Rasulullah sallam 10 tahun bisa bertahan tidak ngomel sama pembantunya. Maka sungguh ya benar firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguhnya engkau berada di atas perangai yang agung. Baik, jadi di antara cerdasnya Ummu Sulaim ibunya Anas dan juga suaminya Abu Talha ingin kebaikan bagi anaknya. Sehingga anaknya pun digiring untuk menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kedua orang tua yang baik mikir kebaikan anaknya. Mungkin anaknya kurang suka, tetap aja kita misalnya kita bawa pondok atau kita bawa pengajian, cara sampai dia suka. Gimana caranya? Tidak semua keinginan anak-anak kemudian harus kita nurutin. Ada yang kita nurutin, ada yang enggak. Dia harus nurut kita. Mumpung dia masih bisa kita setir. Ada saatnya dia tidak bisa disetir lagi ya. Maka seorang mikir kebaikan anak-anak. Seperti ini maka mereka pikir cara terbaik untuk mendidik Anas ya udah jadi pembantu Nabi, selesai. Tidak usah susah jadi pembantu Nabi, dia pasti banyak belajar. Maka dia termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sama Nabi doain keberkahan sehingga Nabi mengatakan ya Allah berkahilah hartanya, banyaklah anaknya. Akhirnya Anas menjadi kaya raya, anaknya sangat banyak. Ini dalil tentang Rasulullah SAW sangat mudah memaafkan pembantu. Oleh karenanya selama bertahun-tahun 10 tahun Rasulullah SAW tidak pernah mencela atau ngomel kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan betapa agung akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi wasiat untuk saya pribadi dan juga para terutama ibu-ibu yang hadir sekarang, cari pahala dengan bersikap baik kepada pembantu. Cari pahala. Pembantu pasti punya kekurangan. Berbuat baik sama dia ya. Ajarin dia, kalau ada kesalahan tegur dengan kata-kata yang baik. Kalau tidak paham diulang-ulang. Ya namanya juga pembantu ya, mungkin kurang paham, mungkin kurang ngerti ya. Saya pernah ke saudara di luar negeri ya. Punya anak, tidak punya pembantu. Kenapa? Ustaz, pembantu berat di sini. 1 jam $100. Bule jadi pembantu. 1 jam $100. Payot atau tidak? Payot. Hanya cuma datang membantu cuma beberapa jam, beberapa waktu selesai. Ya, pembantu di sana mungkin dia orang kaya. Kayak 1 jam $100 $. Sini subhanallah 1 bulan cuma berapa? Enggak banyak. $100 $1 bulan. bukan 1 jam. 24 kali 30 berapa jam itu? Baik, pembahasan berikutnya bab berikutnya. Jadi kita maksud saya bersyukur pada Allah diberi kemudahan, maka kita syukuri nikmat tersebut dengan bersikap baik ya. Cari pahala di balik nikmat tersebut. Bab berikutnya babun idza saraqal abdu. Bab jika ternyata budak mencuri, apa yang harus dilakukan? Ini contoh ada budak atau include misalnya pembantu mencuri, seperti itulah. Nah, tentunya kita harus melihat maslahat. Ya. Jadi ada maafkan, ada saatnya kesalahan yang tidak bisa kita maafkan dalam artian kita pecat misalnya atau kita nonaktifkan, bahasa lebih halusnya ya. Al-Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Abu Uwanah an Umar bin Abi Salamah an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini hadis dalam perawinya ada Umar bin Abi Salamah dan dia perawi yang dipermasalahkan sehingga sebagian ulama menghukumi hadis ini dhaif secara sanad ya. Jadi kita bacakan maknanya. Dari Umar bin Abi Salamah dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza saraqal mamluku bi'hu walau binashin. Jika ada budak mencuri maka jualah dia meskipun dengan harga yang murah. Nash itu ada yang mengatakan 20 dirham. Itu setengah uqiyah. Maknanya adalah jualah dia meskipun dengan harga yang murah, sekedar 20 dirham. Yang murah, 20 dirham. Itu dengan harga murah mending dijual. Qala Abu Abdullah, berkata Imam Bukhari menjelaskan tentang makna an-nash walau binashin. Nash maknanya ishrun dirhaman. Nash 20 dirham. Ada istilah lagi an-nawat, yaitu khamsatu darahim, 5 dirham. Wal uqiyah arba'una dirhaman. Adapun uqiyah 40 dirham. Ini istilah-istilah yang datang dalam hadis-hadis. Terkadang datang istilah nash maksudnya 20 dirham, datang istilah uqiyah 40 dirham, datang dalam uqiyah nawat ternyata 5 dirham. Baik. Di sini tentunya kalau ada budak sikapnya seperti dia membawa kemudaratan, dia mencuri, ini mudarat besar, dan kalau sudah menjadi perangainya dia akan mencuri berulang-ulang. Ada orang punya penyakit suka mencuri, mau diapain? Kita punya pembantu misalnya, hari ini hilang, besok atu hilang, besok ini hilang, sudah. Kita nggak bisa buktikan dia mencuri, ada isyarat karena tadi dia mencuri, ya sudah. Tidak ada orang lain kecuali dia, siapa lagi mau? Ya sudahlah, mending kita pecat atau kita nonaktifkan. Kita suruh cari kerja di tempat lain. Ya, seperti itu. Namun ketika dalam hal ini, ketika seorang punya budaknya mencuri, kemudian Rasulullah suruh jual, maka ketika dia jual, dia harus jelaskan tentang kekurangannya. Budak ini gini-gini, silakan kalau mau beli harganya sekian-sekian. Ya. Jangan dia sembunyikan, karena menjual barang tidak boleh menyembunyikan aib barang dagangan tersebut. Ya, dia jelaskan, dia dijual dengan harga yang murah. Daripada dia pertahankan. Kalau dia dijual kepada orang lain tersebut sudah tahu budak ini mungkin punya sikap mencuri, maka dia akan waspada atau mungkin dia akan kasih hukuman tertentu yang buat budak tersebut jerah. Yang penting pembelinya ngerti. Atau dia pekerjakan suatu pekerjaan yang tidak mungkin ada pencurian di situ. Tidak ada mungkin pencurian di situ, ya sudah. Cari pekerjaan yang tidak ada pencurian di situ, ya. Ya. Ruang lingkupnya tidak bisa dia mencuri. Ini tidak mengapa. Intinya benar kalau pembantu bersalah kita maafkan, tapi ada kesalahan tertentu yang buat mudarat, maka kita bisa nonaktifkan. Seperti pembantu tersebut misalnya mengadu domba, ya, di antara anggota keluarga misalnya, dengan beri berita-berita palsu yang tidak benar, ya. Dan ini terjadi, pembantu misalnya di rumah ada yang tanya, "Tapi majikanmu gimana?" Dia salah ngomong, sengaja atau tidak sengaja, mungkin karena dia lupa, akhirnya terjadi ribut gara-gara seorang bantu, maka nonaktifkan. Jangan pikir panjang, nonaktifkan, karena mudarat yang timbul besar, dan Rasulullah SAW bersabda, "La dharar wa la dirar." Segala kemudaratan hendaknya dihindari. Seperti ini, pembantu mencuri maka hindari. Ada pembantu ternyata suka menceritakan aib kita kepada orang lain, dia ngobrol sama pembantu-pembantu lain, kita pecat. Ini enggak bagus. Nasihati sekali, 2 kali, 3 kali, dia tidak mau, bukannya kita enggak memaafkan. Seandainya tidak menimbulkan mudarat, mungkin hanya sekedar pecah piring atau apa, mungkin aman. Tapi kalau ini membongkar aib keluarga ke tetangga lain, ini kita pecat. Kita pecat. Karena mudaratnya besar. Ya. Jadi seperti ini, budak punya mudarat, mencuri maka dijual. Bab berikutnya, bab al-khadim yudhnib, bab pembantu yang bersalah. Lihat di sini Imam Bukhari membawakan bab kadang budak, kadang bantu, kadang budak, kadang bantu, untuk menunjukkan bahwasanya sebagaimana datang dalam ayat memerintahkan kita untuk wa ma malakat aymanukum, ya, untuk berbuat baik kepada para budak, ya, dan Rasulullah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salata wa ma malakat aymanukum. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Rasulullah SAW mengatakan perhatikan salat, dan budak, perhatikan budak-budak kalian, maka include dalam pembahasan budak juga pembahasan apa? Pembantu. Tapi bab tentang pembantu yang bersalah. Al-Imam Bukhari berkata rahimahullah, qala hadatsana Ahmad bin Muhammad qala hadatsana Daud bin Abdurrahman qala sami'tu Ismail an Asim bin Laqid bin Sabirah
An abihi qala, dari Laqid bin Sabirah dari ayahnya Asim bin Laqid bin Sabirah, dari ayahnya itu Laqid bin Sabirah radhiyallahu anhu, sahabat Laqid bin Sabirah. Beliau berkata, intahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dafa ar-ra'i fil mur'ah. Aku sampai kepada Nabi, itu Laqid ibnu Sabirah datang dalam wafd, itu kumpulan orang-orang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ngepasi Rasulullah sallam sedang menyuruh ra'i fil marah sakhlah. Sakhlah itu maksudnya adalah kambing ya. Rasulullah kasih kambing kepada penggembala di tempat gembalaan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahsibanna wa lam yaqul la tahsabanna. Maka Nabi berkata la tahsibanna dengan mengkasrah huruf sin. Bukan Rasulullah mengatakan la tahsabanna dengan memfathah. Itu perawi ingin menjelaskan la tahsabanna secara boleh dibaca la tahsabanna, boleh la tahsibanna. Dan dalam hadis ini Rasulullah SAW ternyata mengucapkan la tahsibanna. Dalam Al-Quran la tahsabanna, boleh dua-duanya. Kata Rasulullah SAW kepada Laqid ibnu Sabirah, la tahsibanna inna lana ghanaman mi'atan la nuridu an tazid. Fa idza jaa ar-ra'i bi sakhlatin dabahna makanaha syatan. Ya. Jangan kau menyangka bahwasanya kita punya kambing 100, maka kami tidak ingin bertambah lebih dari 100. Jadi kalau penggembala membawa ada anak kambing baru lahir, maka kami suruh nyembelih yang masih hidup 1, sehingga jumlah tetap berapa? 100. Itu kebiasaan Nabi SAW. Jadi kalau ada kambing, beliau punya kambing, ada lebih dari 1, sembelih yang hidup untuk dibagi-bagikan. Ada yang baru lahir lagi, sembelih yang sudah besar. Sehingga kami sembelih yang besar sebagai yang baru lahir sebagai ganti yang sudah besar untuk disembelih. Fakana fi maqala, dan di antara wasiat Nabi, la tadrib dha'inataka, kepada salah seorang dari hadirin, kata Nabi, jangan kau pukul istrimu kadharbika amatak, sebagaimana kau mukul budak perempuanmu. Wa idza stansyaqta, jika engkau beristinsyak ketika berwudu menghirup air di hidung, fabalik, maka istinsyaklah dengan sempurna, itu dengan sungguh-sungguh. Ila an takuna sha'iman, kecuali engkau dalam kondisi berpuasa. Baik, kisah ini kebetulan sahabat yang bernama Laqid ibnu Sabirah datang dengan wafd, dengan kumpulan rombongannya. Ketika tiba sampai Nabi, kebetulan Rasulullah SAW sedang memberikan kepada penggembala seekor kambing. Kemudian Rasulullah SAW suruh menyembelih kambing yang lain, karena ada kambing baru yang baru lahir. Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, ya, bahwasanya beliau datang dengan rombongan beliau, dan beliau di antara rombongan tersebut Laqid bin Sabirah. Dan kebiasaan Nabi SAW adalah memuliakan rombongan tamu. Ya, Rasulullah SAW perhatian dengan mereka. Disebutkan bahwa ketika mereka tiba di rumah Nabi SAW, ternyata Rasulullah SAW lagi tidak ada di rumah. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha pun menyiapkan makanan untuk mereka karena Nabi belum datang. Kemudian di situ ada korma, lalu mereka makan makanan tersebut. Tatkala Nabi SAW datang, Nabi bertanya, hal umira lahum bi ta'am, apakah sudah disediakan makanan buat mereka? Orang-orang berkata, na'am, sudah. Ya, itu Rasulullah SAW tanya, ini sudah dikasih dijamu belum? Pertanyaan Nabi pertama tiba, sudah dijamu enggak tamu-tamu tersebut? Orang mengatakan sudah. Ya. Kemudian ketika mereka sedang dalam kondisi demikian, maka didatangkan kepada Nabi SAW, ya, kambing, seekor kambing. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ma waladat,
kambing ini apa yang dilahirkan disebutkan sahlah, ya, itu baru melahirkan kambing kecil, ya. Maka Nabi SAW mengatakan idbah makanaha syatan. Kalau gitu sembelih kambing yang lain. Karena sudah ada kambing baru jadi 100 jadi 101 supaya tetap 100 satunya yang lain disembelih sebagai ganti dari kambing yang baru ini. Maka di antara kebiasaan Nabi SAW kalau beliau punya kambing lebih dari 100 beliau tidak mau beliau sembelih yang lebih dari 100. Maka Rasulullah SAW menyembelih kambing sekaligus tambahan makanan bagi tamu-tamu tersebut. Maka setelah itu Rasulullah SAW katakan kepada tamu-tamu atau kepada Laqit bin Sabirah, jangan kau menyangka bahwasanya, ya, maknanya itu jangan kau menyangka bahwasanya kami menyembelih kambing karena kedatangan kalian, tidak. Namun ini karena kebiasaan kami kalau punya kambing lebih dari 100 kami sembelih satu. Ya. Dan kalian datang ngepasi ada kambing lebih dari satu, maka kami sembelih, kami hidangkan untuk apa? Kalian. Maksudnya apa? Para ulama mengatakan, maksudnya Nabi SAW memuliakan mereka tanpa membuat mereka merasa tidak enak. Jadi kayaknya mereka datang tiba-tiba kata Nabi, kambing satu potong. Jadi, aduh, nggak enak nih Nabi. Jangan merasa seperti demikian. Dan di antara kita memuliakan tamu, jangan buat mereka merasa nggak enak. Kalau kita siapkan makanan, biasa. Jangan repot-repot. Oh, enggak repot, ini biasa. Biasa, bukan antum aja, yang lain juga kita biasa begini, biasa. Ini biasa ini enggak. Ya. Jangan bilang ya gara-gara kamu saya jadi repot, susah ini. Maksudnya lain kali jangan bertamu lagi maksudnya. Jadi Nabi ingin muliakan tanpa membuat dia merasa enggak enak. Maksudnya ini bukan karena kalian saya menyembelih. Kami ngempasi kebetulan memang kambing lagi jumlah 101, maka kita menyembelih satunya supaya jumlahnya tambah apa? 100 dan dihidangkan kepada mereka, ya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika datang tamu-tamu dia menyembelih sapi. Kemudian dia supaya tamu tidak enak faqarrabahu ilaihim, dia dekatkan makanan kepada mereka supaya mudah untuk apa? Dijangkau. Jadi tidak perlu mereka tangannya jauh-jauh, sudah depan mereka. Itu kebiasaan orang Arab sampai sekarang. Kalau kita bertamu dengan mereka yang potongin kambing taruh depan kita, sehingga kita nggak usah loncat tangannya, Bang. Taruh depan. Nanti habis dia potongin lagi taruh depan kita, ya. Supaya kita makan dengan nyaman, tidak merasa tidak enak. Lihatlah kisah tentang sahabat yang dia ingin menjamu tamu Nabi SAW, ternyata di rumah nggak ada makanan kecuali makanan buat anak-anaknya, buat dia, buat istrinya nggak ada. Akhirnya anak-anaknya disuruh tidur tanpa makan, makanan tersebut dihidangkan buat tamunya. Supaya tamunya makannya enak, bagaimana dia matikan lampu. Kata dia sama istrinya, kau matikan lampu. Pura-pura perbaiki lampu terus matikan. Terus duduk sama sang tamu, pura-pura bunyi-bunyi apa? Padahal nggak ada yang dimakan. Supaya sang tamu makannya dengan apanya? Nyaman. Kalau makan dengan nyaman, kalau tahu yang tuan rumah nggak makan kan gimana? Wah, terus kamu gimana? Saya puasa, ini puasa malam-malam puasa. Jadi kalau nggak enak kamu aja makan, jadi nggak enak. Jadi supaya tamunya enak dia matikan lampu. Tamunya makan menyangka tuan rumah juga ikut apa? Makan, ternyata tidak. Maksudnya bentuk memuliakan tamu seperti itu. Kita memuliakan tamu, jangan buat tamu merasa tidak nyaman. Dia nyaman makan, nyaman. Lagi mau makan, jangan banyak-banyak. Sisakan yang lain. Ya kalau sedikit ya nggak apa-apa. Kalau banyak nggak usah ngomong gitu kali. Dia makan nyaman. Oleh karenanya Rasulullah SAW kemudian buat mereka nyaman untuk membuat mereka merasa kalian tidak memberatkan aku, ini biasa. Karena qadarullah pas kambing saya lebih dari 100 maka saya berikan kepadamu. Baik. Kemudian itu Rasulullah mengatakan maknanya innalana ghanaman mi'atan la nurid an tazid. Kami punya kambing 100 ekor, kami tidak ingin bertambah. Fa idza ja'a ra'i bi sakhlatin dzabahna makanaha syatan. Kalau ternyata penggembala datang ada kambing baru lahir, maka kami akan nyembelih yang lain yang masih ada supaya tetap genap 100. Dalam riwayat Abu Daud
Di antara rombongan tersebut ada orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, kenapa? Karena tadi kita sebut Rasulullah berwasiat kepada salah seorang dari mereka, kata Rasulullah SAW, la tadrib dha'inataka, jangan kau pukul istrimu seperti kadarbika amatak, seperti kau mukul budak wanitamu. Dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Dawud, dijelaskan kenapa Rasulullah ngomong demikian. Ada salah seorang dari rombongan berkata, inna indi zaujatan dharibatal lisan. Saya punya istri ya Rasulullah, selalu ngomong gak enak, ngomong keras, kasar, cerewet gampangannya kalau bahasa kita. Cerewet dan kasar, bukan saya cerewet tapi kasar, enggak menyenangkan kalau berbicara. Famadza asna'u ma'aha? Apa yang harus saya lakukan terhadap wanita seperti ini? Istriku modelnya begitu. Ngomel melulu ya. Ngomel melulu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talliqha", ceraikan dia. Kalau memang sifatnya begini, ngomel 24 jam, tidur pun ngomel sambil ngorok. Ceraikan aja. Maka waktu yang paling bahagia ketika istri tidur, dia enggak ngomel, bangun ngomel lagi. Kalau istrimu seperti itu, ceraikan. Karena hidup namanya rumah tangga butuh keserasian, butuh sakinah, mawaddah. Nah, gimana mau sakinah, mawaddah, rahmah kalau ngomel melulu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ceraikan dia. Lelaki ini kemudian berkata, "Inna li ma'aha suhbatan wali minha wali minha waladun." Ya Rasulullah, saya ya sudah lama nikah sama dia. Artinya berat bagi dia meskipun ini perempuan tapi dia cinta sama wanita tersebut, dan saya punya anak dari dia. Maka Rasulullah SAW berkata, "Murha idha." Ya, perintahkan dia dan nasihati dia. Ya. Maka orang ini berkata, la tastafid, tidak ada faedahnya Rasulullah. Nasihati enggak berubah-berubah. Jangan bilang gue banget ya. Enggak berubah-berubah. Maka karena artinya kalau kau tidak mau menceraikan dia karena dia punya jasa bersamamu dan kau juga punya anak darinya, ini salah satu hal yang terkadang membuat seorang laki bertahan. Karena ada jasa dalam kehidupan, kemudian punya anak-anak. Kalau mau cerai boleh-boleh saja ya. Tapi dia tidak mau karena ada alasan-alasan. Kata Rasulullah SAW, perintahkan nasihati dia. Kata dia, tidak ada faedahnya Rasulullah. Tidak mau dengar. Maka Rasulullah SAW menasihati, la tadrib dha'inataka kadarbika amatak. Jangan kau pukul istrimu sebagaimana kau pukul budak. Berarti kalau dia ngeyel, boleh dipukul. Tapi jangan pukul seperti pukul budak wanita. Ya, artinya ini istrimu tentu pukul lebih dalam rangka mendidik, pukul dengan kasih sayang karena dia istrimu. Tidak seperti kita mungkin budak mungkin dalam rangka mendidik mungkin kasih sayang kurang karena budak. Dipukul boleh kalau memang parah. Rasulullah menggunakan kalimat istri dengan dha'inah. Dha'inah secara bahasa Arab artinya ar-rahal. Ar-rahal itu pelana yang ada di atas apa? Onta atau di atas kuda, namanya ar-rahal, di atas onta ya. Ar-rahal. Makanya Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang sutrah yang untuk salat, kata Rasulullah SAW, mislu muakharatir rahil, seperti bagian belakang rahil, yaitu kalau orang pelana di belakangnya dikasih kayu, ya enggak? Sehingga duduk di atas pelana bersandar kepada kayu ketika naik apa? Onta. Nah, onta kan kalau jalan begini, sehingga dia kasih pelana, duduk di atas pelana tersebut, kemudian di belakangnya ada apa? Ada kayu untuk bersandar. Yang pelana itu namanya apa? Rahil. Dan para ulama mengatakan ar-rahil, pelana tersebut dinamakan dengan wanita, disebut dengan istilah pelana. Kenapa wanita dinamakan dengan pelana? Karena wanita ya ngikut sang pemilik pelana, ngikut sang pemilik onta. Kemudian dia pergi, pelana tersebut ngikut, dan pemilik onta menaiki pelana tersebut. Jadi pelana tersebut ngikut pemilik onta. Ya. Sehingga dikatakan wanita dinamakan dengan dha'inah karena dia mengikuti lelaki. Asalnya wanita nurut sama lelaki mau kemana dia tinggal ngikut. Maka inilah disebut dengan, kenapa wanita disebut dengan pelana, dha'inah. Karena al-qawamah, kepemimpinan di tangan lelaki. Apalagi Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, para lelaki adalah pemimpin para wanita. Maka Rasulullah SAW mentakbir wanita dengan berkata,
La tadrib dha'inataka, jangan kau pukul pelanamu, maksudnya jangan kau pukul istrimu. Inilah seharusnya kondisi seorang istri, yaitu nurut kepada suami. Bukan sebaliknya, suaminya yang jadi pelana, ditunggangi, diajak kemana-mana, suaminya nurut, ngekor. Kebalik. Dan betapa banyak di zaman sekarang ini lelaki yang menjadi apa? Pelana. Ngekor sama istri. Istri pengambil keputusan. Suara tertinggi, bukan suara terbanyak. Suara tertinggi di rumah suara apa? Istri. Paling keras istri. Ya. Kasihan suami yang seperti itu. Ya, maka laki-laki berusaha menunjukkan qawamah, saya mengambil keputusan. Ya, berusaha merubah kondisi. Karena kalau istri yang mengambil keputusan, rumah tangga enggak jalan. Rumah tangga enggak jalan. Rumah tangga jalan kalau suami jadi mengambil keputusan. Dia ngomel enggak ngomel, tetap yang keputusan saya laki-laki. Ya, saya penguasa di rumah. Istri yang salehah tentu tahu posisi dia, bahwasanya dia harus nurut kepada suami, bukan sebaliknya suami nurut kepada istri. Ini dalil kata Rasulullah SAW, la tadrib dha'inataka kadarbika amatak. Jangan kau pukul istrimu seperti kau pukul pembantumu. Pertama, ini dalil bahwasanya boleh memukul pembantu. Bukan pembantu, maksud saya apa? Budak. Amatak sini budak. Boleh kau mukul budak. Tentunya mukul budak bukan juga dengan kasar, dengan bengis, tidak, tapi boleh dipukul. Dan ternyata juga boleh memukul apa? Istri. Ya. Kalau mukul harus lebih lembut daripada memukul apa? Budak. Maka Rasulullah mengatakan, jangan kau pukul istrimu seperti kau mukul apa? Budakmu. Berarti boleh, tapi tidak sembarang cara mukulnya. Karena bolehnya memukul istri disebutkan dalam Al-Quran. Allah mengatakan ya tentang wallati takhafuna nusyuzahunna, dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan sikap membangkangnya, nusyuz, fa'idhuhunna, maka nasihatilah mereka, wanita istri-istri tersebut. Kalau belum sadar, wahjuruhunna fil madaji', maka boikot mereka di tempat tidur. Kalau di boikot ternyata tidak sadar, wadribuhun, maka pukulah mereka. Nabi jelaskan dalam hadis, dorban ghairu mubarrih, yaitu pukulan tidak memberi bekas. Kata para ulama, pukulan tersebut pukulan mendidik, bukan pukulan balas dendam, bukan niatnya untuk mematahkan tulang atau merubah wajah, tidak. Maksudnya adalah untuk pukulan kasih sayang supaya dia mendidik. Sebagaimana kita pukul anak kita pukul dengan kasih sayang supaya dia bukan dalam dendam, balas dendam, kita banting, enggak. Maka kalau mukul istri pun jangan seperti mukul budak yang mungkin lebih keras ya. Bukan berarti boleh pukul budak keras, enggak. Tapi pukulan istri harus lebih lembut daripada kalau mukul apa? Budak. Ini dalil bahwasanya boleh mukul istri kalau memang tidak mau mendengar. Ya. Makanya tadi ketika laki ini mengatakan, ya Rasulullah, istriku mulutnya enggak bisa dijaga, ngomel melulu, kata-kata yang kasar, menyakitkan. Kata Rasulullah, ceraikan. Kata dia, susah ya Rasulullah, saya sudah lama hidup sama dia dan saya punya anak dari dia. Kata Rasulullah, kalau begitu ya perintahkan dia, nasihati dia. Kata dia enggak ada faedahnya, sudah saya nasihat, saya perintah. Kalau sudah enggak dinasihati, enggak bisa dengar, apa selanjutnya? Pukul, tapi jangan seperti memukul apa, budak. Sebagaimana persis dalam Al-Quran, nasihat dulu, boikot, baru mukul. Yang terjadi zaman sekarang, sebagian wanita, semoga Allah beri petunjuk kepada mereka, dibalik. Ya. Laki-laki nasihati, dia balik nasihati laki-laki. Masya Allah. Laki-laki memboikot, tidak mau tidur di tempat tidur, laki-laki yang terboikot. Laki-laki enggak tahan, seminggu sudah rindu, dia sebulan enggak rindu, enggak ada masalah. Laki-laki yang gelisah kan? Gelisah. Tapi beda kalau laki-laki itu punya istri lain, pasti gelisah. Kalau satu istrinya, sudah. Terus kurang ajar sama suaminya, akhirnya suaminya mau boikot, dia malah terboikot. Terus memukul, dia malah dipukul suaminya. Allahu Akbar. Ada perempuan model seperti itu. Dia yang boikot, dia yang mukul. Kepala rumah tangga siapa? Istrinya ya. Kepala dapur istrinya. Kepala keuangan istrinya. Aduh, kasihan lelaki seperti ini. Ini salah. Maka kalau ada ibu-ibu yang sifatnya seperti ini, ibu-ibu harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti rumah tangga tidak beres seperti itu.
Posisikan diri mau cari surga, jadikan istri yang taat, nurut kepada suami. Rubah perangai. Jangan terbawa dengan orang-orang lain. Ustaz di sana juga ibu itu begini, jangan ikuti. Orang masuk neraka jangan ikut masuk neraka. Ibu-ibu berusaha menjadi istri soleha. Tunjukkan suami adalah suami yang jadi kepala rumah tangga. Belajar untuk nurut kepada perkataannya, perintahnya. Selama perintahnya baik, nurut sama dia karena Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa dirubah kalau berkeinginan. Ya, kalau berkeinginan. Maka dengan demikian maka rumah tangga bisa berjalan dengan baik. Ya. Baik, mungkin sampai di sini saja kajian kita. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Ibu-ibu kalau yang bertanya saya persilahkan.